saya Alfonsina Kabey, ipar dari korban Irene Sokoi. Awal ipar kami Rene ini dia sudah merasa sakit untuk bersalin dari jam 2 menuju ke jam 3 dari Kampung Kensio RW 2 menuju ke Pantai Yahim, dan lalu mereka lanjut ke Rumah Sakit Yowari. Nah, di sana mereka sudah tiba di sana itu jam 3. Nah, prosesnya penerimaan di UGD berjalan lancar, baik. Mereka terima, dan setelah beberapa menit ada pemeriksaan suster. Mereka dorong ke ruang bersalin yang ada di UGD di bawah. Itu mereka periksa pembukaan 6. Nah, selang berapa menit mereka dorong lagi ke ruang bersalin di atas. Nah, berjalan waktu, sekitar jam 4 lewat lah, itu air ketubannya sudah pecah di ruang bersalin. Nah, beliau ini merasa sakit, yang mau bilang sakitnya secara normal untuk siap bersalin. Nah, berjalannya waktu, saya masuk tanya lagi ke suster, sudah pembukaan berapa? Sudah 7, jam 8. Itu di sekitar jam 8-9 sekian. Setelah berjalan, beliau rasa sakit sekali, sakit yang begitu, walaupun kasih tenaga tapi tidak ada tanda-tanda untuk melahirkan. Setelah jam 9-10 ke atas, sudah pembukaan lengkap, tinggal tunggu untuk proses persalinan. Tapi ipar ini mau kasih tenaga sangat susah, karena saya sendiri tanya ke perawat yang tangani, mereka bilang bayinya besar sekitar 4 kilo. Jadi saya bilang sama suster, kalau memang ipar ini dia sendiri gelisah dan nafasnya terganggu, bilang kalau boleh ambil penanganan bagaimana supaya bisa kita rujuk atau bagaimana. Saya sempat bicara dengan perawat, dan ipar sendiri juga beliau bilang, buat rujukan sudah, biar saya ke rumah sakit yang bisa tangani. Sementara kita keluarga ini datang karena kita tidak tahu, ternyata di rumah sakit Yowari tidak ada dokter yang bisa menangani. Kita sendiri tidak tahu, keluarga. Jadi suster mereka tetap lakukan dengan tugas mereka, yaitu bantu untuk arahkan supaya pernapasan atur. Tapi saat beliau mau kasih tenaga, ini sudah terganggu betul. Jadi sementara ini saya paksakan sama suster yang mereka malam itu piket. Saya bilang kalau bisa buat rujukan sudah. Kalau ipar kami korban ini dia sudah rasa kesakitan sekali, sakitnya sudah cepat, tapi mereka sudah sempat kasih obat perangsang karena beliau sakitnya cepat. Tapi mau melahirkan secara normal, mereka secara medis mereka periksa itu kepala anak ini dia sudah turun di pintu, tapi menurut kasat mata saya lihat belum sampai keluar di panggul pintu. Karena kita kan bisa tahu, karena keluar di panggul pintu kan otomatis kepalanya kita bisa lihat. Tapi suster kan mereka selalu berpikir dengan cara mereka kerja yang orang sudah pelajari, anak sudah di pintu. Terus saya bilang, ini anaknya kan besar, kalau bisa kalian bagaimana upayakan supaya buat rujukan sudah. Ini masih di jam 9-10 ke atas. Tapi setelah berapa menit, karena tante ini sudah berteriak kesakitan, terganggu, akhirnya dia berpengaruh ke janin, dan mereka sempat untuk periksa denyut nadi janin. Agak susah karena terganggu dengan mamanya yang pernapasan seperti itu. Nah, setelah berapa menit, suster mereka masih bicara, saya sudah mengamuk, kamu buat rujukan cepat supaya kita bisa lari ke rumah sakit yang mana yang ditujukan. Jadi saya sempat marah, sempat heboh juga di rumah sakit, karena saya marah karena yang terlalu lama berbelit-belit itu tunggu surat. Mereka sebentar lagi tunggu dokter untuk kasih keluar surat rujukan. Jadi tunggu setelah jam 10-11 ke atas, mau jalan 11 ke atas, mereka bilang surat sudah ada, surat rujukannya sudah ada, mau diarahkan ke Dian Harapan surat rujukan itu. Jadi kita keluarga tahunya saja sudah sip antara Rumah Sakit Yowari dan Dian Harapan. Jadi setelah siap, ternyata yang mereka hubungi ini ambulans lagi. Ambulansnya ada, tapi yang mau bawa ini bukan, mereka sudah pulang yang mau bawa ambulans. Jadi saya bilang bagaimana solusinya supaya ambulans ini, sementara Mas Irene sudah sakit, kita sudah pilih rujukan. Tapi mereka perawat bilang, ibu kita sabar, ambulans yang lagi antar suster-suster ya, mungkin mereka lagi gantian piket. Terus kita tunggunya dari mana? Dari arah ya, ini terlalu lama sekali. Jadi sambil suster hubungi saya sendiri mondar-mandir ke dari ruang bersalin ke IGD di bawah untuk pastikan mobil itu ada, karena ipar dia sudah semakin sakit, semakin dia berteriak. Mungkin malam itu orang bisa dengar itu ipar punya cara dia karena kesakitan sekali. Sudah tunggu sampai tunggu di bawah jam 1.22 itu
ambulans datang. Nah 22 itu yang saya larinya ke atas lagi ke ruang bersalin supaya cepat mereka tarik tempat tidur ke atas, si ipar di atas. Jadi sudah kita bawa turun ke bawah, sudah kita jalan. Di dalam mobil itu ada mama di sini sama dia punya mama kandung. Karena ambulansnya kecil, hanya 2 atau 3 orang saja. 2 perawat itu ikut. Nah sudah kita baku ikut karena saya dengan suami pakai mobil, di suami dari korban ini pakai motor, jadi kita baku ikut sudah lari ke sana. Nah sesampainya di Dian Harapan tidak fokus dengan jam berapa kita sampai di sana karena berpikir dengan kondisi ipar yang seperti itu. Semakin dia sakit sampai di sana, mereka bukannya mau tolong tapi mereka tanya ini sudah anak keberapa. Saya bilang ini anak mama yang ini bilang ini anak ketiga. Kalau sudah anak ketiga kita tidak bisa operasi. Seperti itu katanya. Dan setelah itu mereka lagi bilang ruangan BPJS dan ruangan lainnya itu sudah full. Terus tidak ada dokter anestesi di situ di Dian Harap. Karena semakin kita bicara banyak, ipar sudah semakin sakit sekali dan sesak. Sudah kita lanjut lagi tidak bicara banyak dan lain-lain. Berpikir sudah suster pun kita lari ke arah rumah sakit AB. Nah setelah di rumah sakit AB hal yang sama lagi. Mereka suster dengan dokter yang di situ mereka bilang ruangan sementara direnovasi seperti itu. Yang saya cari ini dokter tolong dulu sementara ipar ini dia sudah kepanasan dan dia punya napas terganggu. Yang kita bilang dokter tidak ada cara lain setidaknya tolong dulu, tolong si ipar dia dulu. Tapi mereka panggil ibu siapa? Saya bilang saya ipar di keluarga yang mereka panggil saya ke dalam. Saya pikir mau bagaimana mungkin mau tolong tapi sama mereka di dalam mereka bilang tidak bisa, kami tidak bisa karena dari pihak Jawari tidak hubungi mereka juga. Kalau dihubungi pasti ada mereka rujuk lagi dari situ ke rumah sakit mana yang kita harus bawa. Pakai alasan seperti walaupun mau ribut sempat ada laki-laki ini pukul 2 perawat yang dari Jawari. Kenapa kamu tidak urus secara baik dulu surat rujukan yang kita bawa itu sebenarnya ditujukan kemana? Kenapa kita datang di rumah sakit kalian bilang Dian Harapan tapi ditolak? Terus datang di rumah sakit lagi sama. Karena begitu jadi dari rumah sakit AB mereka arahkan kita harus ke 22. Tapi itu sudah jalan karena kondisi ipar yang semakin sakit ya tidak karena kita belok lagi ke Bayangkara dulu mungkin bisa ditolong. Jadi kita masuk di rumah sakit Bayangkara. Masuk dokter ada, perawat ada yang menangani dan suster yang pegang data ipar ini bawa masuk dokter sempat bilang coba saya lihat datanya. Dia sambil pelajari itu data yang dari ini. Yang saya ini jalan cari dokter yang mana yang bisa tolong untuk ipar dia dulu. Soalnya dia sudah betul-betul kita kena kepanasan. Dia buka pintu hampir sudah dalam keadaan gelisah hampir berdiri kita suruh duduk atau kenapa tapi tidak bisa. Dia rasa napasnya terganggu betul. Bilang tidak bisa saya bicara kamu dengarkan tidak ini si ipar yang berteriak kita. Jadi saya sama bapak ini bilang tante sabar atur napas. Tante saya tidak bisa ini panas sekali saya sudah tidak bisa napas sebetulnya. Jadi saya masuk lagi dokter tolong dulu. Jadi dokter bilang kalian masuk ke ruang administrasi dulu. Jadi kita masuk ke situ ada perawat di situ yang punya tugas mereka bilang ibu ruang umum yang BPJS seperti itu sudah tidak ada. Yang ada itu memang ruang VIP. Tapi dengan catatan ibu dong harus bayar DP-nya 4 juta dulu. 4 juta yang saya bilang tolong dulu. Uang bukan kami tidak ada, besok kita keluarga akan datang bawa uang. Yang kita minta pertolongan. Tapi mereka bilang minta maaf ibu ini sudah aturan. Seperti itu. Jadi saya sama bapak mau ribut pun juga ipar ini dia sudah berteriak kesakitan. Jadi saya bilang dokter tidak ada cara lain. Tapi dokter yang di UGD ini dia bilang sudah bikin saya catatan sudah baru rujuk lagi ke dok 2. Seperti itu dokter yang tangani di UGD Bayangkara. Saya bilang dokter tolong kak tidak ada cara lain yang bisa kalian tolong dulu kak. Saya bilang aduh ibu harus lari ke sana. Sementara tante ini kalau dengar dokter bicara mungkin dia sudah dengar sendiri dia tambah stres. Jadi dia bilang kamu dengar saya bicara kak tidak tante almarhum dia berteriak saya sudah tidak bisa saya suka penasa. Udah mau bicara kalau kita baku tawar lagi dia semakin sakit. Ada tutup ambulans dan mama dan mereka naik sudah kita lari lagi ke rumah sakit dok 2. Lari naik Skyland pas ada tikungan yang pos putar turun ipar dia sudah kejang sudah tidak bisa ini. Jadi kalau kita lari ke arah dok 2 lagi jauh sekali. Jadi sudah terpaksa arahkan ambulans untuk putar balik sudah kita kembali ke rumah sakit Bayangkara lagi. Nah pas putar balik naik rumah sakit Bayangkara ipar dia sudah keluarkan busa dari motor dan sempat sudah tertolong sudah meninggal di dalam ambulans pas naik ke rumah sakit Bayangkara itu. Nah masuk di IGD mereka datang sempat untuk ini kasih
pertolongan, tapi sudah lama. Memang sudah tidak tertolong di dalam ambulans. Sempat balik ke Iya, balik lagi. Mereka tangani tapi sudah lambat. Memang sudah dalam keadaan naik ke sana itu sudah meninggal. Kronologisnya seperti itu, jadi sempat kita duduk tunggu sampai jam 5 Ipar meninggal itu di jam 5 sore. Di waktu dalam ambulans menuju rumah sakit Bayangkara. Jam 5 sore itu sudah Ipar sudah meninggal. Karena itu ya kita tunggu lagi setelah mereka tidak dokter sandal termasuk dan ibu dan anak sudah kita sempat saya sebenarnya juga hanya duduk bisa menangis seperti itu yang terjadi. Jadi kita tunggu sampai jam 5 sudah lihat terang, sudah ini ada keluarga mereka dari pihak penumpang datang. Kita tunggu ambulans yang dari karena beliau masih statusnya pasien rumah sakit Yohana. Jadi diarahkan kita balik lagi ke Yohana. Kita kembali lagi ke setelah mereka bantu dari pihak rumah sakit Bayangkara, mereka bantu kami dengan ambulans untuk antar balik lagi ke Yohana. Dan itu saja kejadian yang terjadi. Dari kejadian ini kira-kira dari keluarga sendiri kira-kira langkah apa yang akan dilakukan ke depannya seperti apa? Setelah kita kembali ke rumah sakit Yohana, sempat kita buat sempat bukan aksi keributan, tapi kita agak kecewa dengan jadi sempat keluarga ada ribut di sana. Dan memang karena kejadian ini direkturnya sudah datang sebelum jenazah ke sana, direkturnya sudah ada karena meninggal. Mungkin ada staf yang telepon, yang perawat 2 yang telepon kejadian yang terjadi. Ya, direkturnya sudah di sana, sempat kita buat ribut-ribut dan pertemuan dengan direktur karena sudah banyak pasien di situ. Jadi kita juga keluarga tidak mau mengganggu keadaan pasien yang di situ. Jadi direktur bilang mari kita kembali ke ruangan dari sana. Setelah di sana kita pertemuan dengan direktur, dengan perawat, persoalan yang terjadi dan rujukan yang kami mau tanya, penjelasan rujukan ini dari dokter siapa begitu, dan kenapa dokter tersebut tidak komunikasi. Jadi sementara ini dokternya yang kita belum tahu dokter siapa yang mengeluarkan rujukan ini, karena mereka komunikasi hanya lewat HP saja seperti itu. Salah satunya itu dokter. Dan untuk langkah-langkah hukum karena si korban mamanya ini dia tidak mau. Dia bilang begini, biar sudah saya serahkan sama Tuhan. Kalau memang saya punya anak harus seperti itu, biar sudah kita terima saja keluarga. Setelah pertemuan dengan direktur rumah sakit dengan pihak-pihak itu terkait. Terus karena kondisi seperti itu, kita keluarga saat itu marah, ingin lanjut secara, tapi keluarga dari IPA ada laki-laki dia bilang biar sudah mereka sudah bicara secara ini, mereka sendiri sudah minta maaf ke kami, tapi kami keluarga tidak bicara banyak karena sudah berjalan begitu. Kita keluarga tidak bicara mau proses tuntut bagaimana, kita tidak bicara secara ini mau tuntut seperti apa ke depannya, karena berpikir dengan kondisi meninggal seperti ini kita takut semakin membengkak. Jadi setelah bicara seperti itu kita hanya kasih masukan kalau boleh ada dokter, seperti itu saja, tidak ada proses berlanjut. Dan kita bicara secara di atas, ternyata kita tidak tahu setelah pemakaman kasus ini dia sudah semakin viral. Jadi keluarga tidak mau salahkan siapa-siapa, tidak. Yang kita tanyakan ini soal rujukan itu dan kenapa sampai bisa tolak, dan beberapa rumah sakit kan, karena sudah semakin viral banyak yang kasih masukan. Jadi kita keluarga hanya mungkin mau proses tuntut, mungkin saya secara pribadi sebagai ipar saya mungkin tidak bisa bicara, kita serahkan ke mama mantu dari korban, mama dari korban untuk sama suami untuk proses kedepannya seperti apa mungkin kita keluarga tidak bisa putuskan. Tapi karena puji Tuhan banyak orang yang menyuarakan, akhirnya sudah viral kemana-mana kejadian seperti ini. Mungkin itu proses hukumnya, mungkin saya tidak bisa bicara seperti itu.